Pemerintah kembali mensosialisasikan RUU KUHP. Sosialisasi RUU tahun ini dilaksanakan di 11 kota dan diharapkan dapat menerima masukan dari masyarakat dalam rangka pembentukan RUU KUHP tersebut. Banyak, 12 kali di 12 kota Wakil pada Menteri tahun Hukum dan HAM Edward Omar 2021. Syarif Harij dalam diskusi publik FMB 9 Senin siang menjelaskan, sebagian besar publik tidak mudah untuk dapat memahami dan menerima materi sosialisasi karena RUU KUHP tersebut terdiri dari 37 bab dan 632 pasal. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Harij dalam diskusi publik FMB 9 Senin siang menjelaskan, partisipasi dan dialog publik tidak mudah untuk diterima sebagian besar masyarakat Indonesia karena RUU KUHP 12 tersebut kota pada terdiri tahun dari 37 bab 2021. dan 632 pasal. Wakil Menteri yang akrab disapa Prof. Edi tersebut menambahkan, sosialisasi tersebut bersifat terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat, tetapi terbatas pada 14 isu krusial dan diharapkan selesai dibahas di DPR pada akhir tahun ini. RUU KUHP ini kan bukan barang yang tiba-tiba turun dari langit. Ini suatu proses panjang dari tahun 1963. Ya. Jadi kalau mau dibilang pembahasannya sudah lebih dari 59 tahun. Yang kedua, bahwa partisipasi publik itu tidak hanya sekarang ini. 2014-2019 ketika dilakukan pembahasan, dan ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa lebih dari 6.000 daftar inventaris masalah itu datangnya dari koalisi masyarakat sipil. Akademisi Hukum Pidana Universitas Jember I Gede Widiana Suwarda mengatakan, dari 14 isu krusial yang disampaikan, 2 isu sudah diakomodasi ke dalam tim perumus, yaitu penghapusan pasal advokat curang dan pasal praktik dokter tidak berizin. Jadi pada prinsipnya kalau saya melihat pertanyaan publik seputar 14 isu krusial itu hanya sekedar mungkin ya ada yang belum baca seperti yang Pak Wamen sampaikan tadi, atau mungkin membutuhkan diskusi lebih jauh begitu ya, sehingga forum sosialisasi ke depan menurut saya sangat baik untuk dijadikan sebagai ajang untuk memahami bagaimana sebetulnya isi dari RUU KUHP itu sendiri gitu ya. Tidak kemudian disimpulkan bahwa ini adalah produk yang melegitimasi kekerasan, melegitimasi pembungkaman untuk hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan secara terbuka oleh publik, bukan itu gitu ya. Jadi menurut saya kegelisahan publik terhadap 14 isu krusial itu tidak lebih dari sekedar ketidaktahuan saja, Mbak Rifana. Saya kira begitu, Mbak. Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU, Abu Rohmat mengatakan, selain 14 isu krusial tersebut, sebaiknya masyarakat dan tim perumus dapat mencermati semua hal dalam RUU KUHP tersebut. Pertama, PBNU tentu punya konsen yang sangat tinggi ya terhadap rancangan undang-undang KUH pidana ini. Bukan hanya 14 isu krusial saja, tetapi juga keseluruhan isu-isu lain yang saya kira harus kita cermati sedemikian rupa sehingga kita tidak menyesal seumur-umur. Karena begitu ini diundangkan lalu menjadi pegangan semua pihak, aparat penegak hukum, dan ini akan menjadi kalau ini baik tentu akan menjadi legacy bagi kita semua, utamanya adalah pemerintah dan DPR. Sebagai informasi, pemerintah menyatakan RUU KUHP hampir final dan memasuki tahap akhir pembahasan pada awal Agustus ini. Pemerintah bakal fokus membenahi 14 isu krusial dengan kembali mengencarkan sosialisasi dan mendengar aspirasi masyarakat. 14 isu tersebut antara lain pidana adat, pidana mati, penyerangan harkat presiden, memiliki kekuatan gaib, ternak rusak kebun, penghinaan pengadilan dan penodaan agama. Isu selanjutnya adalah penganiayaan hewan, cegah kehamilan dan aborsi, gelandangan, perzinahan, kohabitasi dan perkosaan.